Berangkat untuk mengajarkan kepemimpinan bidan di Nepal, salah seorang dosen Poltekkes Kemenkes Semarang menghadapi situasi tak terduga, terjebak di tengah kerusuhan besar yang mengguncang Kathmandu. Padahal tujuan ia ke Nepal untuk menyelesaikan misi internasional dalam program Pasca Sarjana Poltekkes Kemenkes Semarang. Apa jadinya jika tugas mulia membangun kapasitas bidan internasional justru bersinggungan dengan kerusuhan politik di negara tujuan? Itulah pengalaman yang tak terlupakan bagi dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, Teki Afifah Santi Amarta yang baru saja pulang dari Nepal usai menjalankan misi bersama WHO. Teki, yang saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Pasca Sarjana Poltekkes Kemenkes Semarang, ditugaskan Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi fasilitator Midwifery Leadership Program, MLP, di Nepal pada awal September lalu. Program ini merupakan inisiatif WHO-CC, World Health Organization Collaborating Center, untuk menguatkan kepemimpinan bidan dalam advokasi kebijakan dan pembangunan kesehatan. Ia menceritakan bahwa awalnya semua berjalan normal, bahkan saat tiba di Kathmandu, disambut baik dan pembukaan pelatihan dihadiri pejabat penting dari Kementerian Kesehatan Nepal. Namun sore harinya mereka dikejutkan dengan kabar aksi damai berubah menjadi kerusuhan. Kerusuhan dipicu protes generasi muda Nepal atas pemblokiran media sosial, yang kemudian menjalar menjadi aksi besar-besaran di berbagai kota. Bagi Teki dan timnya, situasi ini menimbulkan dilema, melanjutkan pelatihan atau menghentikannya demi keselamatan. Peserta justru tetap ingin kegiatan berjalan. Mereka begitu antusias, hari pertama selesai sampai sore, tetapi malamnya situasi makin mencekam. Sejak itu, pelatihan dialihkan ke daring, meski demikian, suasana di Kathmandu kian tak terkendali. Aksi pembakaran, penjarahan, hingga ledakan terdengar jelas dari hotel tempat Teki dan tim menginap. Hotel Himalaya, tempat mereka tinggal, menjadi benteng pengungsian, seluruh akses ditutup, tamu tidak diperbolehkan keluar masuk. Teki mengaku bahkan dirinya bersama peserta lain benar-benar terisolasi 3 hari, hanya mengandalkan komunikasi dari KBRI, Kemenlu dan WHO. Mereka hanya mempersiapkan barang-barang penting untuk sewaktu-waktu evakuasi. Ia mengaku sempat merasa panik, namun kepercayaan pada protokol WHO dan pemerintah Indonesia membuatnya lebih tenang. Kesempatan pulang baru datang pada hari keempat, WHO bersama PBB memfasilitasi transportasi dari hotel ke bandara. Perjalanan yang seharusnya ramai mendadak lengang, hanya patroli militer dengan senjata laras panjang di setiap sudut jalan. Beruntungnya, kendaraan berlabel PBB yang mereka tumpangi langsung diberi izin lewat tanpa pemeriksaan panjang. Jumat pagi rombongan akhirnya mendarat di Indonesia dengan selamat. Meski sempat mencekam, Teki menyebut pengalaman itu bukan hanya meninggalkan trauma, tetapi juga hikmah. Bagi Teki, pengalaman ini sekaligus mempertegas pentingnya program MLP. Poltekkes Kemenkes sendiri kini telah diakui WHO sebagai Collaborating Center for Nursing and Midwifery Development. Sebanyak 37 dosen sudah dilatih dalam MLP dan ditargetkan menjadi trainer baik di tingkat nasional maupun regional. Tidak ada afiliasi dengan pemerintahan dan kebetulan di hotel kami tidak ada anggota dari pemerintahan yang menginap di sana. Sehingga kami cukup aman dan protokoler keamanan di hotel juga sudah dilaksanakan dengan menutup seluruh akses masuk dan keluar, baik gerbang yang ada di depan, yang di luar, maupun untuk pintu yang mau masuk ke hotel itu ada pintu kaca yang tebal itu dan pintu yang di dalam itu juga kondisinya tertutup semua. Kami benar-benar tidak boleh. Trauma yang saya rasakan rasanya sudah mampu untuk saya rilis. Kalau rasa trauma pastinya ada. Pengalaman pertama dinas ke luar negeri yang jauh seperti itu, langsung mendapatkan kondisi krisis seperti itu. Tetapi dari kejadian itu, alhamdulillah saya memiliki sudut pandang yang lain, bahwasanya dengan adanya kegiatan tersebut, dengan adanya kejadian tersebut, justru malah membuat jejaring saya menjadi lebih luas seperti itu. Karena akhirnya saya tahu bagaimana protokoler evakuasi kalau di luar negeri itu seperti apa, siapa yang berperan, dan kontak-kontak mereka pun sekarang saya juga punya. Karena kegiatan MLP ini kan nanti tertunda dan akan dilanjutkan lagi. Sehingga nanti kesempatan kedua kami datang ke sana, malah menurut saya akan lebih prepare lagi seperti itu. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.